Kita cuman ingin tahu, katanya di area sini ada seorang ibu yang tinggal di sebuah gubuk. Iya. Ibu betul. Cuma ibu masih ada suami. Enggak, ini kok ini bau bau apa ini, Bu? Bau tubuh ibu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Bu? Emang ibu nggak punya keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iman Lasos. Seperti biasa saya Om Janim bersama Mas Topik hadir di hadapan Anda untuk menghibur Anda. Dan kali ini saya berada di sebuah lokasi, dan ini lokasinya perkebunan ya Mas Topik ya. Ya. Jadi saya mendapatkan kabar dari salah satu warga sini bahwa di perkebunan ini ada seorang perempuan Mas Topik. Perempuan. Betul, dia tinggal sendirian karena dia itu tidak boleh tinggal di desa. Loh, kok bisa gitu, Om? Diusir sama warga Mas Topik. Kenapa? Katanya ya ada yang bilang dia ini melakukan pesugihan, ada yang bilang dia ini menganut ilmu hitam. Karena dulu ada cerita seperti ini. Jadi dia itu punya suami ya Mas Topik ya. Ya seorang pengusaha gitu. Dan ternyata suaminya itu kawin lagi tanpa sepengetahuannya, dan anaknya ketika itu dia punya anak satu laki-laki Mas Taufik. Nah dia itu pergi mencari suaminya dan ditemukan suaminya itu sudah di serumah sama seorang perempuan. Nah dia marah, ini seperti itu, nggak terima kalau suami itu menikah lagi. Dia putus asa, frustrasi ya, apa aja yang ada di rumah itu dijual semua Mas Taufik, sampai habis-habisan karena dia ingin bercerai dengan suaminya seperti itu. Padahal ya sama orang tuanya sudah dibilangin, kamu yang sabar. Tapi yang namanya manusia ya mungkin dia tidak kuat hatinya. Akhirnya dia bercerai sama suaminya. Nah karena dendam, menyimpan dendam, wanita tersebut datang ke seorang pintar ya, orang pintar, meminta susuk, pasang susuk seperti itu Mas Taufik. Dan setelah memakai susuk tersebut, dia itu menjadi seorang penari jaipongan Mas Taufik. Ya. Penari jaipongan. Tapi setelah pulang dari rumah dukun tersebut, pas dia pulang, dia pergi beberapa hari, 3 hari. Pas dia pulang ke rumah itu anaknya sudah meninggal Mas Taufik. Katanya sih kecelakaan anaknya ya. Nah di situ dia stres sekali, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya ya dia itu jadi penari jaipongan. Dia banyak cowok-cowok yang tergila-gila sama dia karena menggunakan susuk itu Mas, tapi kita nggak tahu susuk apa itu ya. Ntar kita korek dari beliau ya Mas Taufik ya. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak itunya penari-penari lain yang syirik sama dia Mas Taufik. Bahkan ada yang coba untuk membunuhnya. Ya 2 orang temennya itu syirik, dan 2 orang teman itu minta bantuan dukun juga untuk menghabisi perempuan tersebut. Tapi tidak mempan karena perempuan tersebut memakai susuk yang lebih kuat dari kedua perempuan tersebut Mas Taufik. Nah, akhirnya ketahuan sama warga itu karena ya anaknya meninggal, dia nggak di rumah, dia tambah lama tambah kaya, bos yang punya perusahaan juga malah akhirnya menikahin dia Mas Taufik. Dan akhirnya ketahuan juga sama istri bosnya yang pertama itu. Nah disitulah terjadi keributan. Akhirnya si perempuan itu diusir pemirsa, tidak boleh tinggal di rumah dan harus menyepi di tempat yang sepi karena mukanya itu lama kelamaan membusuk Mas Taufik. Loh, kok bisa membusuk? Iya, bahkan dia kencingnya juga berbau busuk. Katanya sih seperti kencingnya itu keluar nanah gitu Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Ini kita cari Mas Taufik ya. Ayo. Di mana? Katanya tinggal di sebuah gubuk loh Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kalau melihat gubuk mungkin di situ Mas Taufik.
Belum. Jadi ini gubungnya di sini bukan cuma satu Mas Topik, karena ini perkebunan ya. Kalau kita menemukan pasti ada satu, ada dua, ada tiga. Kita belum tahu beliau ada di gubuk yang mana. Hah? Ya kurang tahu kita juga. Assalamualaikum. Ada orang? Assalamualaikum. Allah Akbar. Oh, bau banget Mas Topik. Mencium bau enggak? Bau busuk Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Iya Mas Topik. Aduh, mau muntah. Mau muntah saya Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mana Mas Topik ya? Kok nggak ada gubuk, tapi baunya tambahin loh. Tambah menyengat loh. Allahu Akbar. Saya nggak melihat ada gubuk di sini Mas Topik. Mana gubuknya? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Astagfirullahaladzim. Mas Topik, baunya tambah ini loh, baunya loh. Ya astagfirullahaladzim. Itu arah bau ini Mas Topik. Ini jangan-jangan bau dari tubuh perempuan itu Mas Topik. Astagfirullah. Itu ada gubuk Mas Topik. Oh, mungkin di situ. Tuh. Ya kan? Oh iya benar Mas Topik, ada orangnya Mas Topik. Tuh. Orang apa kuntilanak Mas Topik? Orang apa kuntilanak? Astaga, hadapin aja Mas Topik. Penasaran saya. Tapi ini baunya tambah menyengat loh. Astagfirullahaladzim. Allah. Ini jalannya nih. Bisa nggak Mas Topik? Hati-hati Mas. Hati Mas. Betul mana? Oh iya sini nih. Hati-hati. Bener Mas Topik. Jadi agak rendah Mas Topik. Laut sini. Assalamualaikum. Oh saya pengembara. Ini dengan Ibu Sulastri. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa Bu, kita cuman ingin tahu, katanya di daerah sini ada seorang ibu yang tinggal di sebuah gubuk. Iya. Ibu betul. Karena ibu masih anak buah. Enggak, ini kok ini bau apa ini Bu? Bau tubuh ibu. Astagfirullahaladzim, kok bisa Bu? Emang ibu nggak punya keluarga? Oh ibu pernah menikah, punya anak satu. Nggak jelas gimana maksudnya Bu? Kamu kan suami ibu selingkuh apa gimana? Nikah lagi? Mau nikah lagi sama orang lain gitu? Terus Mbak berpisah?
Nah, terus dukun. buat apa ibu mau dukun? Suruh pasang susuk. Apa susuknya bu? Astagfirullahaladzim. Susuk kapas mayat. Nah kapasnya mana sekarang? Dalam tubuh kamu. Biasanya kalau masang susuk itu di muka. Kok bisa anaknya meninggal? Allah. Allah Akbar. Katanya ibu jadi penari Jaipong juga. Bahkan ibu juga hampir ada yang mau membunuh gara-gara persaingan. Astagfirullahaladzim. Pantesan ini baunya minta ampun Mas Taufik. Aduh, ternyata dari tubuh ibu ini mukanya, astagfirullahaladzim, mukanya seperti busuk, membusuk ya Mas Taufik ya. Astagporeng. Allah Akbar. Karena mungkin gagal susuk tersebut Mas Taufik, karena sudah tidak digunakan, jadi ini tidak menari lagi, dan ini hasil seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apa enggak susunya itu enggak dikeluarkan sama yang ininya, sama dukun tersebut? Kabur? Kok bisa kabur? Kan bisa mencarinya. Astagfirullah. Dukunnya sudah mati. Ini sebenarnya ada sosok lain ya yang di dalam tubuhnya Mbak ini, Mbak Sulastri ini. Saya punya antinya. Saya bawa antinya di sini nih. Masuk kemana? Bau. Udah. Kamu menyesal Lumayan. anak kamu meninggal? Ya. Astagfirullahaladzim. Sebelum itu kamu gak menyesal, yang penting kamu bisa membalas dendam seperti itu sama mantan suami kamu, sama istrinya. Enggak ada masuk. Nggak usah di sini aja. Berarti ibu dulu kaya raya. Lumayan bisa dibilang seperti itu. Gara-gara sosok tersebut bisa menggait cowok-cowok, bos-bos gitu ya bu. Iya. Tapi Pengorbanan yang besar, anak ibu meninggal gara-gara ibu pasang susuk mayat itu. ada dia. Allahu Akbar. Ibu mau dikeluarkan susuknya. Boleh. Sebelah kanan. Saya bisa melihatnya sebenarnya. Jadi bukan cuma susuk kapas itu pemirsa, bahkan ini sama di dalam menjadi seperti pocong ya dalam tubuhnya. Tapi kan Pejamkan mata ibu. Itu gelang asli apa gelang imitasi? Masa dukun ngasih? Harusnya kan kamu yang ngasih ke dukun tersebut. Allah bisa.
Allahu Akbar. Itu yang digelang itu Mas Taufik ya, itu bersemayam semacam pocong Lampu. susuk yang ada di ini, itu susuk kapas. Baik, jangan coba mengeluarkan susuk itu dan makhluk yang ada di dalam gelang ibu itu. Auzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu ada yang terbang ke sana Mas Taufik. Kerabat putih. Ini masih ada satu lagi nih di gelangnya ini. Astagfirullah. Allah asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma bis samawati. Ilamun bainahum. Wasi'a kursiyyus samawati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Pak. Insya Allah ibu, lama kelamaan luka ibu akan membaik dan tidak akan berbau lagi. Nah, sosok yang ada dalam tubuh ibu dan susuk sudah saya keluarkan semuanya. Yang sementara ibu masih di sini sebelum penyakit ibu itu sembuh. Allah Akbar. Ya udah ibu, kalau gitu saya mohon pamit. Saya mau mengejar sosok pocong yang tadi ke sana, Mas. Kita akan kejar ke sana. Sebab kalau enggak, dia akan mengancam ibu ini terus. Ingat ibu ya, kalau udah ibu sembuh, ingat kalau ibu sudah sembuh, sholat, ngaji, perbaiki akhlaknya ya bu. Ya udah, ayo Mas Taufik, kejar Mas Taufik. Ke arah mana tadi? Ke arah sana loh. Seperti melayang tadi. Iya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keluar kamu. Keluar. Astagfirullahaladzim. Dia udah di sana ternyata Mas Taufik. Lihat. Cuma mungkin agak kurang jelas Mas Taufik ya. Tuh. Tuh, putih tuh. Aduh, kita kejar ke sana nggak mungkin nih. Kita hancurkan dari sini aja Mas Taufik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jin kudis, jin kurap lenyap dari muka bumi ini. Allah. Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Hancur Mas Taufik. Allah Akbar. Dia berubah seperti jadi asam Mas Taufik. Kalau kita dekat mungkin akan terlihat seperti ada asap hitam Mas Taufik. Allah Akbar. Allah. Oke pemirsa, kita mungkin yang ngelihat ibu tadi yang ke warga saya bilang bahwa ibu itu sudah lama kelamaan akan membaik. Mudah-mudahan mereka bisa menerimanya ya Mas Taufik ya. Yang penting satu catatan, ibu itu tobat, sholat, ngaji, intinya jadilah orang baik. Saya Om Jani bersama Mas Taufik mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.